Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Baihaqi, NPM 192103082 dari kelas 19C. Nah, di sini izin saya untuk memaparkan sedikit tentang apa itu kurikulum, apa saja landasan kurikulum itu, dan apa saja asas-asas yang ada dalam kurikulum. Nah, langsung saja untuk menjelaskan hal tersebut, bahwasannya jika kita melihat realitas yang ada di dunia ini, bahwa kita mengalami beberapa perubahan, khususnya perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perubahan tersebut menuntut pendidikan untuk dapat mengantisipasinya melalui penyiapan sumber daya manusia yang mampu berkompetitif dalam masyarakat global. Artinya, bahwasannya kita sebagai pendidik harus membuat kurikulum-kurikulum yang memang dapat membantu para peserta didik itu untuk menyesuaikan dengan keadaan zamannya. Ya, ada pengertian kurikulum menurut Tanner dan Turner, bahwasannya kurikulum itu sebagai pengalaman belajar. Bagaimana cara kita memandang kurikulum bukan hanya pada rencana pembelajarannya saja, tetapi melainkan juga pada suatu pengalaman belajar yang nyata dan aktual terjadi pendidikan di sekolah. Kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi. Nah, itu pengertian kurikulum menurut Tanner dan Turner. Jadi secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan. Apa saja 4 jenis landasan itu? Yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk poin yang pertama, landasan filosofis. Jadi landasan filosofis itu mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia sebagai objek ataupun sebagai subjek maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan. Ada proses yang ditempuh untuk mencapai ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban yang mendalam dan mendasar. Itu yang dinamakan landasan filosofis. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang ternyata dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tersebut tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Nah, dengan adanya kurikulum inilah bahwasannya diharapkan terjadi perubahan pada peserta didik sehingga dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Pada landasan yang ketiga ada landasan sosiologis. Dalam landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Nah, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Karena itu dalam mengembangkan kebudayaan atau secara umum terdata dalam masyarakat melingkupi keseluruhan ide, cita-cita pengetahuan dan kepercayaan yang lainnya. Nah, pada landasan terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sumber nilai yang ada di dalam masyarakat dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan inilah yang merupakan nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran.
sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia. Maka kehidupan manusia akan semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup ini lebih besar, dan kita harus mempersiapkan anak didik kita untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, pengembangan kurikulum di sini bukan suatu hal yang mudah dan sederhana, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak pertanyaan untuk dikemukakan dan diperhatikan. Maka inilah kita harus mengetahui apa saja asas-asas yang ada dalam kurikulum. Nah, asas-asas yang ada dalam kurikulum yang pertama yaitu asas filosofis. Jadi sekolah mempunyai tujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Karena pada hakikatnya baik itu ditentukan oleh norma, nilai, cita-cita yang dianut oleh negara, guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Perbedaan filsafat dengan sendirinya akan bertujuan dalam pengembangan materi yang diajarkan dan disajikan. Seperti itu. Nah, jadi kurikulum tidak boleh mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat bangsa dan negara dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Yang kedua, ada asas psikologis. Asas psikologis ini dibagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama, psikologis anak. Nah, bahwasanya sekolah didirikan untuk anak-anak sebagai ruang untuk menciptakan di mana anak dapat belajar, mengembangkan bakat dan minatnya. Sama berabad-abad inilah anak-anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Nah, yang kedua ada psikologi belajar. Pendidikan di sekolah diberi kepercayaan dan keyakinan bahwa anak dapat dididik, dapat dipengaruhi perilakunya. Anak belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, dapat mengubah sikapnya, dapat menguasai sejumlah keterampilan. Maka inilah yang disebut dengan arti kata belajar. Oleh karena itu, belajar ternyata merupakan suatu proses yang rumit dan tidak sederhana. Maka dari kita sebagai pendidik harus menciptakan ruang-ruang agar para peserta didik itu dapat belajar dengan baik dan dengan nyaman sesuai dengan kenyamanan mereka. Yang selanjutnya ada asas sosiologis. Ternyata seorang anak tidak hidup sendiri terisolasi dari manusia yang lain. Ia hidup dalam suatu masyarakat. Anak harus menjalankan tugasnya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak ataupun sebagai orang dewasa di kemudian hari. Nah, anak-anak banyak menerima jasa dari masyarakat dan sebaiknya anak harus menyumbangkan baktinya bagi kemajuan yang ada di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada asas organisatoris, di mana asas ini berkaitan dengan masalah bahan pelajaran yang akan disajikan. Apakah penyajiannya dalam bentuk yang terpisah-pisah atau perlu diusahakan dalam bentuk yang saling berhubungan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya pada aspek ini kita sebagai pendidik bagaimana membentuk kurikulum, membuat kurikulum secara mendetail, secara lebih luas juga agar dapat dipahami oleh anak-anak sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Seperti itu. Nah, mungkin itulah sedikit yang saya jelaskan mengenai apa itu kurikulum, apa